Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk materi mengenai aplikasi sistem kantor virtual yang saya hormati Bu Sekretaris, Bu Mary, Pak Usman, dan Bapak-Bapak yang lain yang ada di jajaran BKD, serta Bapak Ibu semua yang telah hadir di media Zoom. Luar biasa memang, kapan lagi kumpul 500 orang lebih gitu pakai media yang kita bisa akses bersama-sama, dan ini adalah kekuatan teknologi saat ini. Kita telah melangkah maju ke masa depan, sesuatu yang tadinya kita tidak pikirkan, tapi sekarang mau tidak mau kita jalani, dan akhirnya yang terjadi adalah pola kerja kita juga harus berubah, Bapak Ibu semua. Karena itu kemarin kita sudah ngobrol banyak banget di BKD dan berserta jajaran-jajaran lainnya bahwa ini perlu terobosan yang cukup menghentak, yaitu kita coba bersama-sama mendevelop bagaimana pelaporan kinerja itu tidak lagi harus dipantengin. Jadi tidak lagi ada pimpinan di sana, Ibu Wery harus mondar-mandir ngeliatin staff-staffnya bekerja, tapi semuanya by aplikasi, semuanya bisa di-report, kemudian dilaporkan, begitu pula absensi. Jadi seperti itu tujuannya. Nanti ada Pak Pram juga yang menyampaikan untuk kinerja yang baru, yang basisnya adalah peraturan yang baru. Jadi ini ada dua aplikasi. Yang pertama, aplikasi ini tergabung dalam sikap kinerja. Jadi nanti ada mungkin akan ada beberapa pengembangan lagi ke depan, karena kita tahu bahwa aplikasi tidak mungkin ketika sudah selesai jalan kemudian establis dan dia tidak ada perubahan. Sering saya katakan bahwa Microsoft Word saja untuk ngetik doang, ngetik saja itu tiap tahun ada update, ada perubahan, dan seterusnya. Nah, ini yang akan terjadi, tapi di versi pertama, ini kita akan perkenalkan aplikasi, namanya Sikap Sistem Informasi Kantor Virtual. Isinya adalah ini mengenai absensi yang bisa kita akses, tapi absensinya itu Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat handphone, karena akan kita detect, kita akan simpan lokasi Bapak Ibu di mana, kemudian nanti ada pekerjaan yang Bapak Ibu bisa lakukan, bisa report, sama basisnya adalah lokasi dan foto. Karena itu kita akan mulai. Jadi aplikasi ini terdiri dari dua buah platform. Yang pertama bisa diakses melalui website, Yang kedua bisa diakses melalui mobile, perangkat mobile, dalam hal ini Android. Nanti kita akan coba praktikan satu persatu. Mohon izin saya share screen. Baik, mungkin ini tampilan di awal, Bapak Ibu semua. Ada alamat namanya sikap.lampungprof.go.id. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa download juknisnya. Itu kalau dilihat di layar itu ada login, ada aktivasi user, kemudian ada download juknis yang tombol berwarna merah. Itu kalau diklik itu ada pemaparan lengkap mengenai juknisnya, bagaimana cara penggunaan sistem, kemudian bagaimana download di web browser dan sebagainya. Step langkah demi langkah itu ada di juknisnya. Jadi setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat juknisnya dengan menekan tombol berwarna merah, tapi di sini adalah sikap.lampungprof.go.id. Ada langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menggunakan aplikasi ini, baik melewat website ataupun lewat Android. Yang pertama adalah aktivasi user. Nah, aktivasi user ini ada di juknis, Bapak Ibu, tata caranya. Ini ada tombol, begitu mudah kita menemukan sebelum kita bisa login, karena kita tidak bisa login sebelum kita melakukan aktivasi. Ini ada tombol berwarna putih. Jika kita klik, maka Bapak Ibu hanya perlu memasukkan NIP saja. Jadi NIP-nya saja dimasukkan di kolom tersebut, kemudian silakan disimpan, nanti akan ada password default 1-8. Nah, password default itu 1-8. Jadi Bapak Ibu nanti bisa login dengan menggunakan password 1-8 dengan usernya itu NIP masing-masing. Sebentar Bapak Ibu saya contohkan.
Baik, aktivasi user, di sini saya masukkan NIP, kemudian disimpan. Nah, kalau sudah teraktivasi, itu ada tulisannya tadi sudah teraktivasi. Kalau belum, dia akan langsung mengeluarkan informasi password 1-8. Saya akan masuk dengan user dan password yang ada di sini. Saya login. Nah, ini aplikasinya. Jadi aplikasi berbasis website maupun berbasis Android nanti, itu menunya sama Bapak Ibu. Itu menunya sama. Mulai dari ada presensi, jadi presensi ini absensi, Bapak Ibu bisa absensi lewat website ataupun lewat Android, tapi kalau lewat website pastikan laptopnya itu memiliki fasilitas GPS. Kalau tidak, dia bisa lewat Android karena kita akan menyimpan titik lokasi Bapak Ibu berada untuk menyimpan data absensi tersebut. Di dalam presensi terdapat menu presensi harian, presensi lembur, kemudian ini kita bisa rekap presensi kita sendiri, ataupun nanti bagi yang operator itu bisa mereka presensi di OPD-nya. Kita akan coba yang pertama yaitu fitur utamanya presensi untuk absensi. Jadi presensi harian Bapak Ibu tinggal klik, ini akan otomatis per hari Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa mundur ataupun absen untuk seminggu ke depan itu tidak bisa. Jadi absennya itu akan dibuka setiap hari. Ini ada absen masuk, absen keluar. Kalau absen masuk itu nanti ada settingan jam kantor, jadi sudah ada setting jam kantornya masing-masing. Kemudian absen keluar juga seperti itu. Kemudian ada hadir, dinas luar, sakit, cuti, izin, tugas belajar diklat ataupun khusus di sini. Jadi ada beberapa. Kalau hadir dia tidak memerlukan apapun. Kalau dinas luar, Bapak Ibu perlu mengupload bukti file surat untuk dinas keluarnya. Ataupun jika sakit, cuti, izin dan lain sebagainya itu memerlukan file surat izin untuk diupload ke dalam sistem agar ini bisa di-download dan diverifikasi. Untuk hadir silakan absen masuk, klik hadir, kemudian cukup mudah tinggal klik absen. Baik, oh ini sudah telat Bapak Ibu semua. Jadi kita hanya ada rentang waktu beberapa menit, 15-20 menit untuk absen karena ini masuknya 7.30. Jadi kalau masuk jam segini, ini sudah terlambat Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu bisa untuk absen keluar. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu, ini ada absen masuk, ada absen keluar, setiap hari silakan lakukan itu, maka presensi Anda akan langsung terkirim ke BKD pusat, ke database kami, dan itu tidak perlu lagi sinkronize data karena sudah selesai untuk sinkronize datanya. Jadi sudah cukup memudahkan. Nah ini Bapak Ibu menu presensi, silakan nanti dicoba, dibuka, tinggal presensi harian, Bapak Ibu masuk ataupun keluar. Jadi kalau sudah untuk absen, kemudian kalau nggak sama, nanti kalau sudah jam pulang, Bapak Ibu bisa klik absen. Nah, kalau seperti ini berhasil Bapak Ibu. Jadi akan tercatat salah satu absen masuk ataupun absen keluar nanti di dalam aplikasi. Kemudian ada presensi lembur. Nah, ini kalau di hari itu kita lembur Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita masuk lembur, kita klik saja absen lembur. Ketika sudah selesai, maka absen keluar lembur itu juga kita klik. Jadi ini pengoperasian lewat website. Cukup mudah. Jadi ada beberapa menu. Baik, kemudian itu untuk presensi. Saya harap ini bisa dipahami karena sangat mudah untuk pemakaian presensi. Yang kedua adalah kita bisa melihat rekap presensi absen saya. Jadi ini kita bisa ngitung sendiri nih. Hari ini kita bulan ini sudah absen berapa kali. Atau dari tahun berapa sampai tanggal berapa itu kita bisa lihat sendiri kehadiran kita Bapak Ibu semua. Jadi silakan ambil tanggal mulai, ambil tanggal selesai, kemudian silakan tampilkan, maka ini kita punya data absensi. Totalnya berapa per bulan itu bisa ketahuan. Atau Bapak Ibu pengen per 6 bulan, pengen setahun itu berapa, itu statusnya terlihat semua.
Kemudian ini kita juga untuk di administrator di tingkat OPD, itu juga kita bisa melihat jumlah presensinya. Seperti ini, misalkan Bapak Pram sudah 10 kali, Ibu Septiara sudah 20 kali. Kalau kita lihat detail, maka ini titiknya kelihatan nih Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua absen dari mana aja itu terlihat. Karena modelnya adalah ini kantor virtual, jadi kita bisa bekerja di mana saja. Ada masa pandemi, ada PPKM dan lain sebagainya yang kita tidak memungkinkan untuk hadir di kantor ataupun bekerja dari rumah, itu tetap bisa absensi dan lokasinya juga terlihat. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua, ini untuk penggunaan presensi melalui website. Yang kedua adalah kita akan melakukan upload kinerja. Jadi ini untuk reporting. Jadi ada reporting, ini saya coba ke capaian kinerja, tapi terlebih dahulu ini kita akan memasukkan rencana kerja kita, baik itu tahunan maupun bulanan, kemudian harian. Kalau harian ini kita mudah sekali tinggal upload per hari saja. Izin yang coret-coret mohon tidak melakukannya Bapak Ibu semua. Ya, yang coret-coret layar. Baik, untuk capaian kinerja ini saya akan jelaskan dulu di tahunan. Nah, tahunan ini akan kita melakukan setting menambah tahun kinerja tahunan. Tapi nanti ini akan berubah Bapak Ibu semua. Kita akan sesuaikan dengan peraturan yang baru. Ini kita bisa detail, kita bisa lihat di tahun 2021 saya ngapain aja sih, karena ini belum selesai Bapak Ibu. Kita lihat, oh di tahun 2021 saya punya beberapa kegiatan seperti ini. Kita bisa tambahkan kegiatan tersebut di tahunan. Kita bisa inputkan nama kegiatan, kemudian kita bisa inputkan berapa bulan kita menyelesaikannya, kemudian kita juga bisa menambahkan target, kuantitas, maupun hasil yang kita inginkan. Dalam bentuk apa pekerjaan kita tersebut dilakukan. Nah, ini adalah format tahunan. Jadi kira-kira kerja setahun itu kita ngapain aja sih, itu kita bisa lakukan di awal. Yang kedua adalah kita input bulanan Bapak Ibu semua. Input bulanan, kita akan pilih tahunnya, saya sudah buat di tahun 2021, kemudian di sini ada kegiatan. Nah, kegiatan ini sesuai dengan apa yang kita inputkan di tahunan. Kita back lagi ke tahunan sebentar, kalau kita tambah data, di sini ada tahun, tanggal, dan mulai, tapi ini untuk kegiatan tahunan. Kemudian kita bisa lihat detail, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tambahkan lagi nanti jadi 6 kegiatan. Maka itu di bulan itu nanti kita bisa lihat seperti ini. Jadi ada kegiatan, sudah ada beberapa kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya akan coba membuat laporan peningkatan kapasitas pegawai. Nah, di sini ada 2 pekerjaan membuat laporan ini yang sudah bulan Oktober. Sekarang ini bulan 12. Karena itu di bulan 12 saya coba tambahkan, pilih bulan, ini di bulan 12 Desember, nama kegiatannya adalah membuat, ini saya contoh saja Bapak Ibu, membuat laporan ABCD misalkan. Kemudian target kuantitasnya di bulan ini, bulan Desember saya inginkan 2. Kemudian capaiannya juga 2, hasilnya saya inginkan berupa berkas. Ini 0 semua, kemudian saya simpan. Baik, saya sudah punya membuat laporan ABCD. Contoh di pekerjaan bulanan. Kemudian di pekerjaan harian, nah ini harian, daily, jadi hari ini kita ngapain aja sih, itu kita bisa tambahkan kegiatan di sini. Saya tambah kegiatan, kemudian saya pilih bulan Desember. Nah ini bulan Desember, karena ini tiap bulan keluarnya, jadi kita tidak bisa menginputkan di bulan Oktober misalkan, atau bulan Juli yang sudah lewat itu tidak bisa. Kita di bulan Desember hanya menginputkan kegiatan di bulan Desember. Saya akan membuat laporan ABCD, ini yang baru masuk tadi. Nama kegiatan membuat laporan tahap 1, deskripsinya silakan diinputkan, laporan milik
OPDA misalkan jumlahnya saya buat 2, hasilnya berupa berkas, kemudian saya upload file foto saya Bapak Ibu. Foto ketika mengerjakan ini. Membuat laporan, kemudian saya simpan kegiatan. Baik, ini kegiatan kita, jadi kegiatan kita sudah masuk di bulan ini. Jadi ini membuat laporan tahap 1, ini baru, ini akan diperiksa oleh atasan Bapak Ibu semua. Jadi kegiatan kita, jadi atasan kita itu nanti bisa melihat kayak di Instagram ataupun di Facebook. Jadi uploadan foto kita itu bisa dilihat, bisa dinilai juga. Jadi itu bisa dilihat oleh atasan. Ini juga akan terlihat, ini ngerjainnya di mana. Oh, saya lagi ngerjain ada di titik sini, Bapak Ibu. Jadi terlihat foto maupun terlihat GPS-nya. Kita lagi ngerjain di mana. Selama atasan belum menilai, ini ada atasan, Ibu Tik-Tik, atasan dari Bapak Pram, itu kita bisa edit kegiatan. Tapi ketika sudah dilakukan penilaian, itu kita tidak bisa lagi mengedit. Nah, ini untuk kinerja Bapak Ibu. Jadi kita akan membuat tahunan, bulanan akan kita lihat juga, kemudian harian. Kalau harian ini cukup mudah penggunaannya, jadi kita tinggal tambah kegiatan, isi kita ngapain hari ini, kemudian fotonya juga kita lampirkan. Sudah selesai. Jadi kegiatan untuk melaporkan pekerjaan itu sudah finish dan sudah selesai. Kemudian kita juga bisa melihat profil kita. Di sini ada profil, ataupun mau rubah password nanti karena passwordnya default, itu ada di menu ini untuk merubah password, ataupun kita ingin melihat profil. Nah ini kita bisa perbarui profil dari Simpedu Bapak Ibu semua. Jadi ini terkoneksi dengan database Simpedu. Kemudian ini untuk pejabat penilai maupun atasan pejabat penilai. Nah ini kita pilih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pekerjaan ini, kita pilih dulu siapa pejabat penilai kita ataupun atasan pejabat penilai. Kita bisa isi di sini, kita nanti tinggal drop down aja siapa kira-kira di nilai. Ini terdapat banyak nama-nama, itu silakan dipilih nanti, maupun atasan pejabat penilai. Baik Bapak Ibu, jadi 2 pekerjaan yang dilakukan yaitu presensi, silakan nanti melakukan presensi, kemudian silakan untuk melakukan capaian kinerja. Nah, Bapak Ibu, ini saya close yang versi website. Jadi ini penggunaan versi website. Kemudian ini pasti, wah nggak nyaman nih, masa kemana-mana harus bawa laptop, harus pakai komputer, karena itu platformnya kita sediakan juga dalam bentuk mobile. Nah, tapi dalam hal ini, izin Bapak Ibu, karena pengembangannya baru sampai di Android. Untuk iOS itu development akan ada di next year, di saat berikutnya untuk kita bisa up ke iOS. Jadi sementara ada di mobile Android. Kalau nggak punya Android, Bapak Ibu bisa lewat website ataupun lewat browsernya yang ada di iOS. Pakai Safari itu bisa. Kemudian bagaimana cara installnya? Bapak Ibu ke Google Play tentunya, kemudian coba telusuri Sikap Lampung. Ya, nanti akan keluar sikap seperti ini. Kemudian silakan ini nanti diinstal. Saya akan coba lihat update-nya karena baru kemarin ada update baru lagi untuk pembaruan aplikasi. Jadi nanti silakan saja diinstal, tapi kalau ada pembaruan itu silakan Bapak Ibu install ulang untuk aplikasinya. Baik Bapak Ibu semua, saya akan coba demokan untuk versi Android. Nah, semoga terlihat Bapak Ibu. Ini saya versi Android, tapi saya tidak menggunakan login Pak Pram, itu tidak saya gunakan. Saya menggunakan login atasannya, yaitu Ibu Tik-Tik. Nah, ini sebagai sampel Bapak Ibu semua. Saya akan keluar dulu. Ya, ini sama.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan aktivasi lewat Android itu sama. Menunya ada klik di sini untuk aktivasi akun. Jadi kalau kita klik ini sama, kita hanya perlu memasukkan NIP saja, kemudian kita tekan tombol aktif, maka dia akan aktif nantinya. Kemudian kalau sudah aktif kita bisa login. Baik, saya akan login terlebih dahulu. Sign in. Ya, ini di halaman awal dashboardnya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa tadi Bu Tik-Tik ini adalah atasan dari Bapak Pram Wisnuseto. Karena itu dia bisa melihat, oh hari ini 5 menit yang lalu Pak Pram melakukan kegiatan namanya membuat laporan tahap 1, ini laporan milik OPDA, kemudian ini baru. Wah, ini pekerjaan baru nih yang dilakukan. Karena itu saya bisa melakukan pemeriksaan. Caranya adalah bagaimana di sini ada tombol periksa, Bapak Ibu klik saja periksa. Nah, nanti ada nih kegiatannya. Ini periksa tugas Pram Wisnuseto, namanya membuat laporan tahap 1. Tampilkan mapnya. Ya, dia akan meminta akses lokasi. Ya, ini map detailnya ada di sana. Wah, jadi terlihat, oh ternyata Pak Pram ini memang benar-benar bekerja, kemudian sedang melakukan pekerjaannya di gedung sini. Nah, itu terlihat, dia ada di jalan mana, dia terlihat. Kemudian kalau sudah, ini ada approval tugas Bapak Ibu. Jadi di atasan ini Bapak Ibu bisa merevisi tugasnya, bisa menolak atau diterima. Kalau direvisi atau ditolak nanti akan ada info ke usernya Pak Pram di aplikasinya untuk melakukan perbaikan. Nah ini saya terima sampelnya, saya kasih keterangan sudah bagus, angka kreditnya saya kasih tapi ini masih belum masuk ke poin. Kemudian saya kirim. Ya, ini sudah selesai. Jadi laporan ini sudah diterima dan sudah diperiksa. Jadi seperti itu untuk memverifikasi kegiatan yang ada di bawahan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa upload kegiatannya. Ini ada kegiatan harian. Ini sama. Saya akan upload di tanggal sekarang. Saya tambahkan. Saya pilih kegiatan di bulan Desember kosong karena ini belum melakukan inputan kegiatan di bulan Desember. Karena ini saya contohkan, di sini ada menu seperti ini. Kita bisa lihat tahunan atau bulanan. Ini sama persis dengan ada yang di web tadi Bapak Ibu. Kita coba bulanan, kita lihat tahun 2021, kita pilih kegiatan kita, kenaikan pangkat misalkan. Saya akan tambahkan, kalau kecepatan atau terskip itu ada tutorialnya, Bapak Ibu nanti bisa dilihat. Menambah kinerja bulanan saya input di bulan Desember. Ya, bulan ini agar keluar, ini membuat laporan kenaikan pangkat misalkan. Target kuantitasnya 1, hasilnya berupa berkas, kemudian ini 0, kemudian ini 0, kemudian saya oke. Iya, buat kegiatan untuk bulanan. Nah, ini kita sudah punya membuat laporan kenaikan pangkat di bulan Desember. Karena itu kita bisa back kembali untuk kita bisa melakukan kegiatan harian. Jadi cukup kita klik, nanti ketika kita tambah, itu pilih kegiatan, nah ini sudah ada, membuat laporan kenaikan pangkat di bulan Desember. Saya masukkan membuat laporan, kemudian ada 1, hasilnya berupa berkas, kemudian saya pilih gambar dari galeri, jadi saya bisa foto, kalau dari handphone itu saya bisa foto ataupun nanti kita bisa inputkan gambar dari galeri. Ya, ini untuk mengakses kamera, tapi ini saya pakai emulator Bapak Ibu, jadi cukup tidak simpel penggunanya seperti di handphone biasa. Ini saya close saja.
Izin Bapak Ibu karena tadi menggunakan emulator agak ngeheng. Oke, saya back dulu. Baik, sudah aktif kembali Bapak Ibu. Jadi sama tata caranya, kegiatan, kita input kegiatan harian kita, kemudian saya tambahkan, kalaupun saya tidak menambahkan foto itu tidak masalah, tetap bisa kita upload, membuat laporan, kemudian ini saya contohkan lagi membuat laporan, jumlahnya 1, kemudian hasilnya berkas, kemudian ini tidak saya upload gambarnya, tetap saya kirim. Nah ini juga bisa melihat. Nah ini kegiatan kita. Jadi tapi nanti ini akan dinilai oleh Pak Jurnalis. Jadi ketika Pak Jurnalis login, Pak Jurnalis punya satu agenda yaitu memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Tik-Tik. Nah jadi seperti itu contohnya. Ini untuk home. Home ini nanti berisi kegiatan bawahan, kemudian kegiatan ini kegiatan kita, kalau kita klik, ini kegiatan saya tadi membuat laporan, kemudian ada juga di sini absensi. Nah, ini absensi yang kita bisa lakukan melalui aplikasi Android. Jadi ini ada absensi harian, kita sama klik, ini hadir, nanti akan ada masuk dan keluar, ataupun batal, kemudian dinas luar juga seperti itu, kita bisa upload, kemudian kita bisa upload SPT maupun SPPD-nya, sakit, izin sakit, cuti, sedang diklat, kemudian tubel, dan seterusnya. Ini ada Bapak Ibu semua. Jadi sama caranya, masuk, konfirmasi, ya ini sama, tidak bisa mengisi absen, karena harusnya jam 7 tadi, gitu ya. Nah, ini saya absen keluar deh hari ini. Saya konfirmasi. Oke, jadi absen keluar sudah selesai. Nah, caranya gitu aja. Jadi tinggal masuk ke aplikasi, pilih menu absensi, pilih absensi harian, kemudian silakan diklik, maka Anda sudah absen. Kemudian absen lembur ini juga sama. Kita bisa lembur dan keluar lembur untuk di tanggal ini dan di jam ini. Kemudian kita juga diberikan fasilitas untuk melihat jumlah absensi. Jadi mulai tanggal berapa kita melakukan absensi. Ya, 2021 di bulan Desember misalkan. Oke, sampai Desember 31. Iya, ini. Nah, ini ada total absensi nanti yang tertera di sana berapa kali kita absen untuk kegiatan tersebut. Ya, ini akan terlihat totalnya saya absen berapa kali, masuknya berapa kali, kemudian di tanggal berapa dan di jam berapa kita absen untuk hadir, masuk maupun keluar. Kemudian Bapak Ibu setelah itu akan ada profil di sini yang kita bisa melihat profilnya. Kita juga bisa menentukan siapa bawahan kita. Ini kita bisa klik pejabat penilainya siapa. Ini nanti kita bisa pilih untuk kita cari untuk diperbarui, ataupun kalau belum diisi ini diisi dulu. Kemudian atasan pejabat penilai juga diisi. Ini kita bisa melihat data bawahan kita siapa saja.
Kemudian ini juga kita bisa melihat rubah password maupun perbarui data lewat Simpedu. Baik Bapak Ibu, jadi itu fiturnya yang ada di aplikasi Sikap Kinerja, mulai dari presensi, kemudian kita bisa mengupload tadi pekerjaan gambar, kemudian akan terdetek juga di mana lokasi kita melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ini bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Nanti akan ada diskusi. Tadi saya sampaikan bahwa Juknis tersedia di sikap.lampungprof.go.id. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.